Siang, Anita. Halo Ibu Erna. Ya. 5 menit lagi kita mulai ya, Bu. Iya, iya. Ntar sambil nunggu saya mau. Sharing sudah bisa. Siang, Bu Tini. Selamat siang Bu Erna. Ya, udah datang nih. Pakai apa tadi? Pakai Grab? Oh ya, pakai Grab. Sehat ya? Ngebut. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bu Erna sehat ya. Oh, alhamdulillah sehat. Sehat terus lah. Amin. Jus Pro bikin sehat ya. Iya, itu. Tadi baru ini bikin. Kenapa? Baru bikin? Barusan nih sambil ini. Oh iya. Nanti keburu waktu. Iya. Iya, nanti habis ini mau bikin 5 liter. Besok mau ke Bandung, jadi pulang dari Bandung udah panen. Oh, besok ke Bandung. Asik. Iya, biasa urusan keluarga. Iya. Nginep ya? Iya. Kemarin pulang pergi capek ya, sehari udah nggak kuat, udah tua ya, nggak bisa Iya, benar. Timbang kita nih yang tampil hari ini. Nah, udah pada ini. Selamat siang. Bu Ana. Bu Ana. Selamat siang. Bu Tini sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Dadan udah ada tuh. Ya, Bu Erna. Halo, selamat siang Ibu Erna, ibu-ibu semua. Bu Tini. Siang, Pak Dadan. Apa tuh Pak Dadan lagi sibuk ya? Saya lagi biasa mengerjakan sesuatu. Sesuatu ya? Apa tuh Pak? Boleh ngintip Pak? Waduh. Boleh nih. Ngintip. Saya lagi ngerjain apa nih? Bikin apa itu Pak? Saya lagi bikin nutrisi, Bu. Nutrisi. Hidroponiknya ya? Iya, bikin sendiri. Bikin paket, bikin sendiri, dikirim sendiri. Hebat. Semuanya dikerjain sendiri. Motong-motong begini sendiri. Wah, rajin ya. Untuk apa Pak? Ini buat yang berhidroponik. Ibu-ibu berhidroponik yang tempo hari pelatihan kan kita kirimkan paket. Oh gitu. Untuk starter kits-nya ya Pak ya? Ya, ini nutrisinya supaya mereka bisa praktek sendiri di rumah gitu. Kalau paket nanti nggak dikerjain. Percuma ya? Nggak belajar nanti. Ya harus ada yang berhasil dari grup Janpro, harus ada jadi pengusaha hidroponik itu. Jam 3 ya Bu ya mulainya ya? Ya, sebentar lagi ya. Ya, aku nyimak dulu ya. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Nah, ini dia bintangnya. Selamat sore. Iya. Bintang kita. Terima kasih sudah bergabung pada pertemuan Zoom kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai pertemuan Zoom-nya, sambil nunggu yang lain, kita akan perkenalan dulu karena ini kali pertama saya berhadapan langsung dengan Bapak Ibu ya. Iya, biasanya cuma ini aja ya. Ya, biasanya kita cuma chatting-chattingan aja, Bu.
Iya, jadi di pertemuan Zoom sebelumnya kan biasanya dengan Ibu Ivon. Hari ini Ibu Ivonnya berhalangan hadir karena juga ada pertemuan Zoom internasional yang membahas perdamaian dunia, lingkungan, pangan, komunitas di bawah PBB. Jadi saya Nita mewakili Ibu Ivon, kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab akan saya tampung, nanti di sesi-sesi berikutnya bisa kita bahas kembali. Nama saya Nitai, Bapak Ibu semuanya. Saya staf dari Desa Lestari. Jadi saya ini yang sering balesin pesan WhatsApp-nya Bapak Ibu di grup yang suka dipanggil Bumin, dipanggil admin. Saya yang balesin. Senang sekali karena berkesempatan buat bertatap muka dengan Bapak Ibu walaupun secara online, tapi kita bisa saling kenalan wajahnya. Jadi kalau kapan-kapan ketemu bisa saling sapa ya, karena sudah tahu, sudah kenal mukanya. Ini maaf kalau saya agak nervous ya. Soalnya pertama kali. Tenang aja, wanita. Iya. Ini sudah ada bergabung 17 orang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Boleh. Akan kita mulai. Hujan di sana, wanita? Hujan Iya, terus Bu, lagi hujan terus. Ini juga baru selesai hujan. Ya. Lagi musim memang. Lagi musim apa selain pempek? Musim hujan, Bu. Lagi musim hujan. Yang lainnya kalau mau kenalan boleh juga tuh. Baik, Bapak Ibu, pada sesi Zoom kita pada sore hari ini temanya adalah tentang tanya jawab. Jadi sesi Zoom-nya sangat santai. Saya minta keaktifan Bapak Ibu semua di sini untuk bisa sharing-sharing tentang proses dan pengalamannya bersama Promik. Karena ada beberapa pertanyaan juga tentang keluhan dan sakit tertentu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang punya pengalaman tentang itu, bisa di-sharing biar jadi ilmu, bisa jadi berkat, bisa jadi pahala buat orang lain. Karena cerita dari Bapak Ibu juga akan saya teruskan ke orang lain. Jadi berkatnya nggak berhenti di satu orang, tapi saya ceritain terus. Kayak pengalaman dari Ibu Erna, pengalaman dari Ibu Ana, dan lain-lain. Betul, saling-saling bertukar. Iya, saling bertukar-tukar ilmu ya, Bu. Jadi nanti bisa open mic ya kalau ada pertanyaan atau mau menambahin. Sudah ada Bu Ana, mungkin Bu Ana ada ini, Bu Ana ada pengalaman buat ini orang lain, mensupport, memotivasi orang lain, coba deh. Bu Ana banyak pengalamannya. Silakan Bu Ana. Ya. Ya. Sudah masuk ya suara saya? Masuk ya suara saya? Masuk, Bu. Masuk suara saya? Masuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu, saling sharing pengalaman tentang setelah memakai Promik. Alhamdulillah saya sudah memakai Promik itu sejak awal tahun 2021 ya. Diperkenalkan oleh Bu Erna dan saya sendiri sudah mengkonsumsi rutin setiap hari itu 1 liter. Dan alhamdulillah dapat saya rasakan bahwa dengan minum rutin jus probiotik badan kita terasa lebih fit. Kemudian saya menjaga berat badan dan sekarang tuh stabil, di mana tadinya berat badan saya itu over. Setelah konsumsi dalam waktu 2 bulan itu bisa turun 4 kilo. Kemudian setelah itu minum tetap 1 liter dan sekarang badan tetap
stabil berat badan, alhamdulillah. Dilanjutkan, saya tularkan kepada teman-teman di sini di kompleks. Begitu juga kebanyakan mereka keluhannya dengan GERD yang mempunyai asam lambung. Ya, khususnya ada satu orang bapak-bapak yang ingin berbagi pengalaman bahwa setelah minum jus probiotik yang saya kirim, itu GERD-nya menjadi baik. Sampai video call. Saya senang sekali bahwa setelah minum jus probiotik, terasa perut itu terasa dingin, adem. Dan sudah bisa makan bebas. Alhamdulillah sampai sekarang beliau terus mengkonsumsi. Selanjutnya, iya. Selanjutnya saya juga kenalkan juga dengan BioWash tentang pengolahan sampah, di mana sampah yang kita selalu hasilkan setiap hari bisa diolah menjadi media tanam. Itu yang menjadi tujuan saya di dalam kompleks ini, ingin semua warga membuat media tanam sendiri, karena kita selain bisa mengolah sampah, kita bisa hemat tidak membeli media tanam, bahkan tanaman menjadi subur, daunnya lebar-lebar. Dan senang sekali saya berbagi terus BioWash ini untuk sosialisasi dan edukasi seluruh, insya Allah seluruh warga di RT ini. Ada beberapa ratus kakak itu yang akan saya edukasi dengan membagikan secara free BioWash. Satu keluarga atau satu kepala keluarga itu minimum 250 mili BioWash saya bagikan free. Tujuannya itu tadi untuk memperkenalkan Promik, cairan ajaib yang bisa mengolah sampah menjadi berkah, cairan yang bisa bermanfaat bagi lingkungan. Alhamdulillah itu yang sudah saya lakukan, dan mudah-mudahan terus istiqomah minum jus probiotik, begitu juga membuat BioWash untuk lingkungan, untuk kebaikan alam. Itu yang bisa saya sharing. Terima kasih, mudah-mudahan semua dapat sharing juga di sini sehingga menambah pengalaman, dan untuk kedepannya kita bisa memberikan edukasi kepada seluruh warga bahwa BioWash dan jus probiotik adalah cairan yang dapat membuat badan kita sehat, lingkungan kita sehat. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mbak Nita, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas sharingnya. Ini pasti menjadi pengalaman yang luar biasa dan bisa menjadi ilmu ya buat kita semua. Sebelumnya saya sudah membagikan link Google Form, yaitu ada pertanyaan dan ada testimoni. Selain dari Ibu Ana, saya juga minta dari kesediaan Ibu Neneng dari Kabupaten Bogor buat sharing-sharing nih Bu. Ibu Neneng kan biasanya dipanggil Yangti ya, jadi saya panggil Yangti aja. Bisa sharing-sharing tentang pengalamannya selama konsumsi jus pro, gimana Ibu? Ya Mbak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Mbak Nita ternyata kenal sama Yangti ya Mbak Nita. Kalau iya. Kita di grup ya. Iya, sering baca namanya Ibu. Iya. Jadi sebetulnya Yangti nunggu orang rame nih Mbak. Ingin menyampaikan sesuatu, tapi ternyata belum rame. Setengah jam tadi sebelum jam 3 Yangti sudah join, ternyata masih nunggu, ya udah keluar lagi dulu ya. Tapi kita ambil manfaat. Selamat sore ibu-ibu cantik semuanya. Ada satu bapak yang setia ikutan, Pak Dadan.
Yanti kalau manggilnya Kang Dadan, tapi dia nggak mau dipanggil Kang Dadan, maunya Pak Dadan. Oke, jadi kalau tadi Bu Ana sudah menyampaikan testimoni, Yanti akan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Berbeda itu dalam arti ini sering Yanti lakukan kepada teman-teman, baik itu secara online di grup dan tatap muka, walaupun baru di lingkungan dalam arti di komunitas sendiri. Komunitas sendiri itu maksudnya sama teman-teman sesama pensiunan gitu loh Mbak. Jadi Yanti mengatakan, jadi selalu posting, tidak kenal lelah, walaupun tidak semua orang, diakui atau tidak, nggak semua orang rajin baca, nggak semua orang mau mengaplikasikan, tapi tidak boleh lelah. Jadi selalu berjuang. Dan bahwa pemanfaatan atau apa yang sudah kita rasakan, jadi Yanti ini baru 6 bulanan ini Mbak, berbuat, jadi belajar melalui online yang akhirnya ketemu mentor-mentor lalu berdiskusi, jadi membuat dalam proses lalu minum. Jadi dari awal itu sudah fight, dalam arti nggak ragu-ragu, mantap, sampai suatu ketika nggak sadar bahwa ternyata itu adalah healing krisis. Healingnya itu sudah sekian lama berlalu, ketika teman-teman ngobrol, saya gatal gini, wah ternyata Yanti pernah gatal itu ternyata healing krisis, cuman tidak berhenti, tetap lanjut. Itu satu. Lalu yang dirasakan manfaatnya adalah dulu, kira-kira mungkin 6-7 bulan yang lalu itu, dan jauh sebelumnya, Yanti ini ada pelebaran pembuluh darah di kaki yang nggak bisa mengecil karena pengaruh sakit gula darah. Lalu untuk bisa memperkecilnya itu dari awalnya itu pakai stocking yang sangat ketat, stocking kesehatan itu. Itu malah dari 2017 lanjut 18. Akhirnya setelah minum Jus Pro, alhamdulillah udah lepas obat. Karena awalnya itu sempat beberapa kali itu di USG kakinya. Jadi yang bermasalah itu pembuluh darah vena dan pembuluh darah vaskuler. Nah, setelah minum Jus Pro, membaik, nggak bengkak lagi, aman. Nah, poin yang tadi yang disampaikan kepada teman-teman di sini, terutama ke Mbak Nita, di komunitas Yanti, jadi gaya Yanti itu, Yanti gaya Mbak, gaya Yanti itu dengan menyampaikan ke teman-teman adalah Yanti ingin berbagi sehat kepada teman-teman, dan Yanti ingin berbagi cantik kepada teman-teman. Yanti tidak mau sehat sendiri, dan Yanti tidak mau cantik sendiri. Pasti dong mereka ketawa ya Mbak. Mbak juga ketawa. Artinya, Yanti sampaikan, insya Allah, ini Bu Ana yang pernah Yanti secara tatap muka, tidak hanya online. Jadi kita pernah ketemu ya Bu Ana beberapa kali dan sering bertelepon ria. Lagi azan. Kita nunggu sejenak, mohon maaf. Kita break dulu ya Bu, nunggu azan. Iya, sebentar nunggu azan.
Kita lanjut ya, Mbak? Ya, silakan Yanti. Ya, Dilanjut. terima kasih. Jadi yang Ti sampaikan berbagi sehat itu dengan kita membuat supaya pengalaman. Jadi jangan pakai istilah katanya itu nggak laku kalau sama Yanti. Buat sendiri. Lalu dengan kalau ada yang menanya rasanya seperti apa, buat sehingga merasakan. Karena lidah kita masing-masing itu berbeda. Mungkin bagi teman-teman itu nggak enak atau itu pahit sama Yanti, it's fine. Nah, jadi intinya adalah berbagi sehat. Jadi Yanti bilang ini bukan bisnis, tetapi ingin berbagi sehat. Supaya kita sama-sama sehat, diberi umur yang barokah. Yang kedua adalah kalau yang dikatakan berbagi cantik, itu bonus. Bonus dalam arti pada saat kita membuat Jus Pro, ampasnya, selain teman-teman biasanya memanfaatkan untuk jadi pupuk, kalau Yanti lebih kepada menjadikan itu untuk masker, Mbak. Masker dan lumuran. Ya, jadi di blender, lalu Yanti jadiin masker karena efeknya itu bersih. Jadi Yanti contohkan, karena kami di komunitas ini sekolah kejuruan, Mbak, pariwisata yang mana ada jurusan kecantikan. Nah, berarti mereka sudah mengenal dong seperti apa, bagaimana kalau di salon itu pakai masker di blender alpukat yang fresh, di blender misalnya timun kah atau hanya sekedar dipotong-potong tomat dan lain-lain. Nah, sementara di Jus Pro itu ampas yang kita manfaatkan. Dalam arti tidak ada yang tidak berguna. Kita blender, lalu kita aplikasikan. Itu terasa dingin, terasa bersih. Tangan aja kalau kita main-main ampas itu. Jadi Yanti biasanya cari matahari, Mbak. Cari matahari, Yanti duduk di rumah sebelah itu, di rumah tetangga, rumahnya kosong. Jadi di teras, lalu Yanti mengaplikasikan ke muka, ke tangan, ke kaki. Nanti kalau untuk ke seluruh tubuh itu ketika mandi. Jadi semua, karena kita kan punya sangat banyak, karena sering memproduksi. Bisa 2 hari sekali, bahkan kadang-kadang kalau lagi ada buah tiap hari. Jadi tiada hari tanpa membuat dan tanpa meminum. Kalau disebut minum berapa liter, Yanti bisa jadi 1 liter, 1,5 liter sehari. Sesuka-sukanya aja. Ya. Kenapa suka-suka? Wong banyak dan tidak ada efek samping. Nah, balik ke berbagi cantik. Jadi Yanti minta maaf ke teman-teman, termasuk teman-teman di sini, bukan mudah-mudahan dijauhkan dari sifat sombong, karena percaya diri dengan sombong itu hanya selapis atau setipis kulit bawang. Jadi mudah-mudahan dijauhkan, tetapi contoh
yang Yangti berikan ke beberapa teman. Jadi Yangti ini kalau buat Jus Pro itu pakai Kangen Water, Mbak. Karena punya mesin Kangen Water. Dulu berbisnis, sampai sekarang pun masih. Bagi yang mau minum Kangen Water, ya Yangti masih supply Kangen Water. Artinya Yangti bilang, Mbak, ke salah satu ibu guru pensiunan, Mbak, dulu Mbak kalau beli strong acid dan beauty water 100 mili itu harganya 25.000. Dalam tanda kutip kita sebut mahal, tapi memang nggak kerja apa-apa, udah jadi. Disebut tanda kutip mahal, mahal. Sekarang kalau Mbak buat sendiri Jus Pro itu 1 liter dengan bahan sederhana, buahnya pisang atau pepaya yang harganya murah, itu 1 liter bisa modalnya paling 20.000 atau mungkin kurang dari 20.000. Nah, itu yang diajarkan untuk perbandingan. Dan insya Allah kita jadi sehat, kulitnya bersih, kerutnya hilang. Nah, sekarang kata Yangti ke teman-teman, Yangti tanya, apakah benar dengan usia Yangti yang sudah beranjak senja, sebentar lagi larut, dibandingkan yang usianya sama, jangan bandingkan sama Mbak Nita. Nggak boleh kalau sama Mbak Nita. Mbak Nita kan masih fresh sekali. Nah, artinya dengan usia sekian itu rasanya terpelihara karena memang kecantikan itu harus dijaga. Dalam tanda kutip ya Mbak, kecantikannya. Dijaga dalam arti dipelihara. Sama kayak tadi tanaman. Bu Ana cerita tanaman, daunnya lebar, jadi seger, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tanaman nggak kita pupuk, nggak kita sirami, atau kata Pak Dadan tadi, kalau nggak dikasih EB mix, nggak bagus, sama kecantikan juga. Walaupun diberikan fitrah oleh Tuhan cantik, tapi kalau nggak dipelihara, nggak minum makan sehat, lalu nggak juga diaplikasikan dengan dari luar, tetapi yang kita aplikasikan itu sekarang ketemu natural. Jadi kalau dulu misalnya Yangti pakai produk MW, pernah pakai juga produk Atomi, kan itu ampun-ampunan Mbak harganya. Nah sekarang dikasih murah meriah, dipertemukan. Nah ini kan berkah. Jadi Yangti bilangnya hayu, hayu, hayu. Nah sekarang Yangti sedang membuktikan, benar nggak kerut di mata ini, jadi sengaja mengoleskan lebih banyak pada bagian bawah mata, di bagian leher, dan ingin menghilangkan, jadi ke Mbak Ivon pada saat yang lalu juga pernah cerita begitu, ingin menghilangkan, belum hilang 100% flek hitamnya. Tetapi kalau boleh juga membandingkan atau menambahkan, kita nyebut tetapi Yangti juga rajin pakai piteranya yang dari ekoenzim. Jadi Yangti menganggap itu satu paket, Mbak. Kalau dari luarnya ekoenzim, dari dalamnya Jus Pro, dan dari luar juga ada Jus Pro seperti ampas tadi. Iya. Lalu kalau kita bandingkan juga antara BioWash dengan ampas ekoenzim, kalau secara manfaat barangkali lebih kurang sama. Kalau waktu BioWash lebih cepat 3 hari. Tetapi BioWash itu nggak wangi, Mbak. Sementara kalau ekoenzim itu wangi. Jadi itu perbedaan-perbedaan di mana kita bisa mencari perbandingan dan bisa memanfaatkan yang mana nih harus dipakai. Jadi Yangti makainya dua-duanya, Mbak. Pakai Pitera sebagai bonus ekoenzim iya, pakai ampas dari Jus Pro iya, minumnya rajin, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang Yangti bagi ke teman-teman, Mbak. Supaya teman-teman ini termotivasi, dan insya Allah memang kita tidak berkata bohong. Jadi bukan maksudnya oh biar orang seneng, atau bahkan ujung-ujungnya
biar orang beli. Kalau misalnya kita sampai menjual jus pro-nya, orang beli, atau bahkan kita jual promiknya. Bukan itu. Nomor satunya betul berbagi sehat. Nomor duanya bisnis dalam tanda kutip mengikuti, tapi dengan harga yang layak. Bukan ingin mencari keuntungan yang besar, tidak. Nah, jadi itulah pekerjaan Yangti yang cerewetnya nggak hilang-hilang seperti busi kotor, Mbak. Siapa aja yang datang ke rumah mau mendengarkan Yangti berceramah, karena suka ceramah nih Mbak, pensiunan ibu guru, jadi masih cerewet, bilang ini begini, bikinnya kayak ini, manfaatnya gini, lihat sini, ini seperti ini. Nah seperti itu. Jadi kita kembali ilmunya, nggak pakai ilmu katanya. Nah jadi barangkali itu dulu Mbak, nanti kita barangkali sambil berjalannya waktu, sambil juga pengalaman teman-teman, kalau nanti ada kesempatan, ada yang bisa sampaikan, asal Mbak Nita dan ibu-ibu semua di sini nggak bosen dengerin omongan Yangti, mangga nanti kita lanjut. Terima kasih. Terima kasih Yangti buat sharing-sharingnya. Sangat bermanfaat ilmunya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sambil kita akan menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, Bapak Ibu bisa chat di kolom chat untuk pertanyaan. Nanti kita bahas bersama-sama. Sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan dari Google Form kemarin yang sudah Bapak Ibu isi. Sini saya akan share screen. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Cindy Anwar dari Tangerang. Jadi Ibu Cindy Anwar ini sepertinya baru tahu Promik ya, baru kenal Promik. Jadi pertanyaannya ingin mengetahui lebih dalam mengenai jus pro, fungsi dan cara pembuatannya. Karena Ibu Cindy ini baru awal, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu Promik, apa itu jus pro. Ini bisa dilihat semua ya share screen-nya, saya jelaskan. Pada umumnya, manfaat olahan fermentasi yang sudah banyak kita ketahui ini adalah menghasilkan enzim sehingga membantu penyerapan nutrisi makanan. Jadi bisa untuk mengurangi suplemen dan vitamin, mengandung probiotik yang akan membantu dan memperbaiki pencernaan, jadi meningkatkan imunitas tubuh juga, aman bebas patogen sebagai pengawet alami tanpa pengurangan nutrisi bahan baku fermentasinya. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan nutrisi bahan baku fermentasi dan lebih mudah untuk diserap tubuh. Selain itu juga, olahan fermentasi ini juga menghasilkan antibiotik alami yang akan menghasilkan zat-zat anti kanker dan menjaga dan meningkatkan flora bakteri di dalam tubuh. Lalu untuk makanan fermentasi ini pasti sudah sering kita jumpai ya, dan banyak kita makan sehari-hari. Contohnya di sini ada tempe, ada oncom, ada jeruk letok, ada kimchi, kecap asin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa itu probiotik? Probiotik ini adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau pada inangnya. Untuk mikrobiotik ini, mikroba tidak hanya hidup di usus, yang kita sering dengarkan minuman probiotik seperti Yakult dan lain-lain itu bagus untuk pencernaan, bagus untuk usus. Tapi mikroba ini hidupnya bukan cuma di usus saja ya Bapak Ibu, tapi ada di hidung, ada di mulut, ada di perut, ada di organ reproduksi. Layarnya Mbak, layarnya maaf Mbak Nita, layarnya tidak layarnya diganti. Ya, tidak diganti, masih tetap yang sama. Makasih. Oh baik. Nah, langsung selanjutnya Ibu. Mikroba yang seharusnya melindungi kita, membentuk imunitas tubuh kita, perlahan-lahan dimatikan oleh penggunaan bedak, penggunaan sabun, penggunaan obat-obatan, antibiotik, disinfektan, dan sekarang kita kan juga sering menggunakan hand sanitizer. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Padahal yang kita tahu bahwa virus hanya dapat disembuhkan oleh imunitas atau kekebalan tubuh, berbeda dengan bakteri. Lalu di sini saya jelaskan tentang Promik. Promik merupakan sari buah yang terfermentasi, menghasilkan konsorsium mikroba yang baik untuk melengkapi mikrobioma di dalam tubuh. Jadi Promik ini adalah pengembangan fermentasi dari umbi, buah, dari bunga, dari daun-daunan yang digunakan dan dikembangkan selama 20 tahun secara alamiah. Selanjutnya,
tadi ada pertanyaan tentang bagaimana membuat jus pro. Jadi membuat jus pro ini sangat mudah ya Bapak Ibu. Yang perlu kita siapkan adalah wadah yang kapasitasnya itu 7-8 liter, lalu kita isi dengan air layak minum sebanyak 5 liter, lalu dicampurkan dengan daging buah yang dipotong-potong sebanyak 1 kilo, lalu kita tambahkan 200 ml promik atau setara dengan 1 botol kecil. Lalu bisa kita aduk dengan spatula atau centong. Fermentasi berjalan secara anaerob dan aerob, bisa ditutup atau dibuka, didiamkan selama 48 jam atau 78 jam. Jadi 2-3 hari itu sudah bisa diminum. Rasanya akan asam, hambar, agak bersoda, karena itu rasa yang diharap berhasil. Lalu angkat ampasnya, lalu cairan siap diminum. Ini yang perlu dipersiapkan, wadah teko, Mbak Nita, toples. permisi interupsi. Ya? Mbak Nita, screen sharingnya silakan. masih belum jalan. Mungkin bisa di-off-kan dulu, terus dimulai ulang lagi screen sharingnya. Oh, baik. Ya, betul itu Mbak yang tadi saya bilang. Oh, saya kira tadi udah selesai, Bu. Kita coba lagi ya. Ini gimana? Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah Mbak. Sudah ya, baik saya lanjutkan ya. Mohon maaf untuk kesalahan teknisnya. Jadi lanjut, wadah yang diperlukan ini bisa pakai teko, toples bekas, kotak makan, kotak biskuit, atau baskom. Yang perlu diperhatikan adalah tidak disarankan untuk menggunakan wadah yang logam, jadi tidak disarankan untuk memakai yang logam. Daging buahnya 1 kilo. Suaranya dibesarin sedikit ya, ini hujan soalnya. Suaranya oke, baik Bu. Nah, saya juga sempat mendapatkan pertanyaan, kalau misalnya nyaring buahnya, nyaring ampasnya boleh nggak pakai saringan yang besi gitu. Sebenarnya kalau saringannya besi nggak masalah ya Bapak Ibu. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah wadahnya. Jadi kalau adanya saringan-saringan besi nggak apa-apa, saringannya kayu juga tidak masalah. Selanjutnya kalau belum jelas bisa dilihat di YouTube Kausa Lestari tentang cara membuat jus pro dan biowas. Di sini ada berbagai macam ukuran promiknya ya, ukuran jus pro-nya maksudnya. Jadi bisa dilihat di YouTube Kausa Lestari. Sebagai catatan, selama proses tidak perlu diaduk, materi rendaman akan mengambang atau mengapung. Jadi mengambang atau mengapung itu bukan indikasi jus pro-nya berhasil atau tidak. Tidak masalah kalau mengambang, mengapung juga tidak apa-apa. Lalu disisakan sedikit ruang pada wadah sekitar 2 ruas jari. Jangan terlalu penuh karena nanti jus pro-nya akan menghasilkan gas. Jadi perlu ditambahkan sedikit ruang di wadahnya. Lalu akan muncul buih atau jamur putih. Materinya aman, bisa diminum dan bisa dioleskan ke kulit wajah. Bisa juga ke kulit-kulit yang kasar. Lalu aromanya sangat individu dan subjektif. Buah apapun akan menghasilkan rasa asam, hambar. Tidak masalah jika ampas tidak diangkat lebih dari 78 jam dan berpotensi mengalami HC atau healing krisis setelah minum jika tubuh memiliki masalah kesehatan. Nah, baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Cindy. Saya harap sudah jelas ya jawabannya. Jika masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, nanti boleh japri ke admin. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan kedua, saya akan menjawab 2 pertanyaan, lalu selanjutnya nanti kita akan sharing-sharing lagi. Ini pertanyaannya dari, saya kurang tahu dari Bapak atau Ibu karena ini tidak tulis nama, hanya tulis nama kotanya aja. Jadi dari Bandung. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar jus pro-nya baunya yang tidak enak jadi bisa dimanfaatkan? Cara menghilangkan bau yang nggak enak pada jus pro, ada materi tertentu bila dibuat jus pro baunya nggak enak. Baunya seperti bau sampah atau bau got. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya ya. Jus pro kalau misalnya awal pembuatannya baunya enak, lalu kelama-lamaan baunya berubah menjadi bau busuk atau bau yang nggak enak lagi buat dicium, itu biasanya karena mikroba di dalam jus pro itu menarik patogen-patogen di sekitar lingkungannya, di udara. Jadi misal Bapak Ibu taruh jus pro-nya di tempat yang udaranya kurang baik atau tercemar atau banyak patogen, maka patogen itu akan diserap oleh jus pro dan jus pro-nya jadi baunya jadi kurang sedap. Kalau solusinya itu adalah wadah jus pro-nya bisa dibuka sebentar, diangin-anginkan, lalu kalau masih berbau bisa juga jus pro-nya dipanaskan, dihangatkan sebentar, itu untuk mengurangi aromanya.
Nah, tapi kalau dari awal pembuatannya dan sudah awal pembuatan jus pro-nya itu baunya memang Bapak Ibu nggak suka, baunya memang nggak cocok di Bapak Ibu, berarti itu memang Bapak Ibu tidak cocok dengan materi rendaman tersebut, kurang cocok dengan aroma materi rendaman tersebut. Jadi bisa karena bau itu individu ya, jadi cocok-cocokan buah mana yang cocok di Ibu aromanya belum tentu cocok di saya gitu. Jadi bisa dicari kembali kira-kira buah apa nih yang cocok buat saya, buat Bapak Ibu kayak gitu. Karena beberapa kasus ada yang bilang bikin jus pro dari buah alpukat itu baunya nggak enak banget. Tapi ada juga yang bilang bikin jus pro dari buah alpukat baunya enak-enak aja, nggak masalah. Jadi itu memang sifat aroma itu sangat subjektif ya. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Tini dan Ibu Mimi ya. Pertanyaannya tentang buat jus pro, endapannya kalau disimpan 2 bulan baunya nggak enak. Ya itu, apa alasannya sama seperti tadi, ini adalah akibat dari penyerapan patogen oleh jus pro-nya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut sesi sharing-sharingnya. Di sini juga hadir Ibu Since dari Malaysia. Ibu Since jika mau sharing-sharing tentang testimoni juga boleh Bu Tince untuk open mic. Jika belum, mungkin kita akan beralih ke testimoni yang lainnya. Di sini ada Ibu Siti Masito ada. Boleh Ibu Siti Masito untuk open mic, sharing-sharing. Di sini testimoninya Ibu Siti Masito ini ada kurang lebih 2 tahun setelah mengonsumsi jus pro dari rendaman macam-macam 2 buah, akhirnya mahnya sembuh. Karena di pertanyaan juga ada pertanyaan tentang orang yang menderita sakit mah. Jadi mungkin Ibu bisa sharing-sharing tipsnya buat orang yang punya pertanyaan tentang sakit mah. Boleh Ibu Siti? Ibu Siti, jika belum ada, kita beralih ke lainnya dulu mungkin ya. Di sini ada Ibu Tini Rudi Subagio dari Bintaro. Boleh open mic, Ibu Tini? Ya, terima kasih Mbak Ya, Nita. Ibu, silakan Ibu di sharing-sharing pengalamannya. Kesempatannya. Ya, awal saya kenal jus pro dari Bu Erna. Waktu itu pas berkunjung ke rumah beliau, disuguhi jus pro, langsung jatuh hati. Dan alhamdulillah yang tadinya saya tidak berharap akan sesuatu lebih cepat terjadi perbaikan dalam kesehatan, ternyata apa yang saya alami di awal pandemi sampai 1 tahun itu yang tadinya susah tidur, insomnia gitu ya Mbak Anita, itu alhamdulillah setelah minum jus pro dan instan ya, langsung sekali terasa manfaatnya, bahwa insomnia itu hilang gitu aja, langsung kembali normal, bisa tidur dengan nyenyak setiap malamnya. Padahal tadinya udah cukup khawatir karena selama pandemi kan disarankan untuk hidup sehat, makan yang baik, lalu juga cukup tidur. Padahal saya sudah sekali tidur pada saat itu selama setahun lah ya, setahun dari awal pandemi itu. Tidur paling cuma 3 jam dan itu juga nggak nyenyak tidurnya. Saya bersyukur sekali dengan minum jus pro, keluhan saya hilang. Kemudian juga saya merasa lebih fit. Tadinya itu kalau orang Jawa bilang awak kerupuk gitu ya. Jadi kalau kena angin gitu, masuk angin. Ada aja yang pusing. Ya, jadi masuk angin, yang pusing lah, yang mual gitu. Nah, alhamdulillah itu juga hilang. Jadi merasa lebih kuat lah sekarang dari sebelumnya. Dan setelah mengetahui merasakan sendiri, semangat berbaginya itu jadi tambah besar, sehingga bersama Bu Erna juga dan Bu Ana kami bikin tim kecil gitu, sharing ke sana kemari manfaat jus pro, mengajak untuk hidup sehat, untuk berbagi bersama keluarga. Itu sih Mbak Nita pengalaman saya. Sampai sekarang tetap semangat. Terima kasih Mbak Nita. Iya, terima kasih. Jadi pengalamannya insomnia hilang ya Bu.
Ya, insomnia lagi insomnia sekarang. hilang. Lalu juga tambah fit ya, jarang masuk angin. Ya, Kalau tadi gitu ada kita yang akan- nanya tentang healing proses Mbak Nita di tentang healing proses, baik. di Itu ini healing di- proses akan saya bahas selanjutnya, Bu. Kita akan jawab pertanyaan dulu. Nanti kita akan bahas tentang healing krisis ya. Ini pertanyaan tentang seputar Juspro juga, pertanyaan dari Ibu Francisca. Tolong jelaskan tentang manfaat Juspro Promik bagi pertumbuhan rambut, menghitamkan rambut yang beruban. Saya pernah dengar di video Kausa Lestari, tapi kurang jelas. Jadi di sini ada testimoni ya Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama-sama. Ini bisa dilihat di gambar ini, di gambar yang paling bawah. Ini ada testimoni dari seorang bapak yang mengalami kebotakan. Jadi ini gambarnya sebelum pakai BioWash dan sesudah pakai BioWash rutin selama 3 minggu. Jadi mengonsumsi Juspro dan Promik secara rutin, lalu menyemprotkan Juspro, Promik atau BioWash ke kulit kepala dan rambut ini sebagai tonik akan merangsang pertumbuhan anak-anak rambut. Di sini anak-anak rambutnya udah mulai tumbuh rambut-rambut baru. Jadi sangat bisa kalau ditanyakan apakah bisa Promik untuk pertumbuhan rambut, jawabannya sangat bisa, asal pemakaiannya itu rutin dan konsisten. Konsisten minum dan konsisten juga disemprot-semprot ke rambutnya sebagai tonik. Begitu ya. Lalu ada juga pertanyaan dari Ibu Feniwati dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Apakah hasil Juspro boleh ditaruh di botol aqua secara berulang-ulang? Kalau ini botol aquanya botol aqua kemasan itu tidak disarankan Bu, karena memang kan pemakaian dan pembuatan botol aqua yang kemasan itu memang untuk sekali pakai. Jadi kalau untuk berkali-kali pakai dan ditaruh untuk Juspro juga tidak disarankan. Baik, kita akan bahas lagi tentang kata Bu Erna tadi tentang healing krisis ya. Mungkin di sini ada beberapa juga yang belum tahu tentang apa healing krisis, karena saya baca-baca di grup juga kadang masih timbul pertanyaan apa itu healing krisis, apa itu HC ya kalau orang sering sebutnya. Jadi di sini akan sedikit saya jelaskan tentang healing krisis. Healing krisis adalah saat di mana tubuh kita melakukan penyesuaian fisiologi terhadap proses-proses seperti detoksifikasi atau pembuangan racun, pengenceran darah yang semula darahnya kental, lalu darahnya berubah menjadi cair gitu. Meningkatkan laju metabolisme, meningkatkan oksigen di dalam darah. Bentuk-bentuk healing krisis ini sangat banyak ya. Biasanya. Gimana Ibu? Oh, slide-nya ya. Kalau tentang healing krisis ini bisa kita lihat di website Kausa Lestari. Sini. Nah, di sini bisa dibaca bersama-sama ya Ibu-Ibu, bisa cari di website Kausa Lestari tentang healing krisis. Ini diambil dari buku yang berjudul Tubuh Anda Adalah Dokter Terbaik oleh Dr. Hussein A ini ya, bisa dibaca. Jadi bentuk-bentuk healing krisis orang itu beda-beda. Ada orang yang gatal-gatal badannya, ada juga yang BAB-nya jadi cair, ada yang BAB-nya jadi susah, ada yang berat badannya naik, ngantuk, nafsu makan ada yang naik, dan juga ada yang nafsu makannya juga jadi turun. Jadi kalau alergi sendiri, kalau gatal-gatal itu biasanya karena di gen darahnya itu punya riwayat alergi. Jadi darah kotornya sedang dibersihkan. Biasanya proses kalau gatal-gatal itu seminggu. Setelah 1 minggu akan reda sendiri dan nanti tidak begitu sensitif lagi terhadap pemicu alerginya, seperti alergi gluten. Terus besoknya bisa mulai makan makanan-makanan yang mengandung gluten lagi. Lalu kalau BAB-nya cair ini biasanya terjadi karena pembersihan usus atau detoksifikasi pada usus. Kalau BAB-nya susah ini karena pelepasan kerak pada dinding-dinding usus ya, jadi kerak-keraknya itu sedang dilepasin oleh Juspro-nya. Bisa dibantu dengan konsumsi Visco pagi hari atau malam hari 1 sendok makan ya. Kalau berat badannya naik, ini biasanya disertai dengan susah tidur. Jadi bisa solusinya itu bisa konsumsi oat hambar yang tanpa gula, tanpa tambahan susu, bisa ditambah air saja. Lalu minumnya pukul 3 sore atau sampai jam 5 sore. Kalau ngantuk itu biasanya karena
badan itu suka diforsir, kegiatannya terlalu banyak. Jadi tubuh memberikan sinyal untuk kita beristirahat. Jadi ada yang minum jus pro jadi ngantuk, malah jadi nggak berstamina. Itu mungkin proses healing krisisnya seperti itu, karena tubuhnya capek, terlalu banyak kegiatan, jadi memang perlu istirahat. Kalau nafsu makan naik ini biasanya karena tubuh sedang melakukan detox, jadi perlu kalori, perlu energi, jadi memang tubuh memberikan sinyal untuk terus makan. Itu karena tubuhnya butuh banyak energi untuk melakukan detox tadi. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sini ada pertanyaan dari Ibu Endang dari Jawa Barat. Buah-buah untuk membuat jus pro untuk penyakit apakah yang harus sesuai dengan daftar atau bisa segala buah-buahan? Sebab saya ada asam lambung dan anak ada alergi seafood. Jadi Bapak Ibu selain bisa lihat di tabel saran buah, Bapak Ibu juga bisa cari sendiri di Google, misalnya buah yang cocok untuk orang diabetes atau buah-buah yang cocok untuk orang yang punya tekanan darah tinggi dan lain-lain. Itu nanti nutrisi-nutrisi dari buahnya akan dibooster oleh Jus Pro. Jadi buah apa aja sebenarnya baik, tapi kalau buahnya memang tepat dengan riwayat penyakit yang kita punya, ini akan mempercepat juga proses dari penyembuhan kita itu. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Karena di sini kita punya limit waktu ya Bapak Ibu, jadwalnya sampai jam 4. Jadi nanti selanjutnya kita akan ada rutin sesi tanya jawab seperti ini. Nanti kalau memang ini belum selesai, nanti akan kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada pertanyaan tentang biowash. Jadi di sini ada juga yang belum tahu tentang cara membuat biowash ya. Akan saya share gambarnya tentang cara membuat biowash. Bisa dilihat di layar masing-masing ya. Jadi kalau untuk biowash ini sama pembuatannya Bapak Ibu ya dengan Jus Pro. Perbedaannya hanya letaknya di kalau Jus Pro menggunakan daging buah, biowash menggunakan kulit buah. Mbak, Jadi belum kulit terganti buah. Mbak screen-nya. Masih healing belum krisis. lagi. Coba. Tunggu ya, Bu. Ini bagaimana? Sudah kelihatan? Oke, sudah. Oke, bisa dilihat di gambar ini ya Bapak Ibu. Untuk 200 ml promik ini kalau dicampurkan dengan 1 kg buah akan menjadi jus pro. Tapi dari kulit-kulit dari buah yang kita pakai untuk jus pro tadi bisa kita manfaatkan untuk membuat biowash. Seperti yang sudah kita dengar dari testimoni-testimoni tadi, manfaat tentang biowash ini sangat banyak ya. Di sini ada contohnya dimanfaatkan sebagai media tanam, sebagai pupuk organik. Jadi hasil dari biowash ini bisa kita tambahkan 1:50 dengan air. Jadi perbandingannya 1 biowash berbanding dengan 50 air. Jadi kalau biowashnya 1 liter berarti airnya 50 liter. Itu bisa untuk mengolah sampah. 1 botol promik ini bisa jadi untuk mengolah sampah hampir sampai 2 ton. Jadi sangat luar biasa sekali fungsi dari biowash. Itu pertanyaan tentang cara membuat biowash ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Paulina dari Tangerang. Biowash yang dibuat dengan air keran atau air layak minum, apakah ada perbedaan kualitasnya? Langsung saya jawab ya. Jadi biowash itu akan lebih baik lagi kalau dibuat dengan air sungai. Perbedaannya tentu ada, yaitu air yang steril justru tidak punya keragaman mikrobioma. Jadi kalau air keran itu kan ada kandungan pemutih dan ada kandungan kimianya. Kalau kelebihan air mineral, yaitu ada mineralnya sebagai nilai plusnya. Kita akan baca pertanyaan dari kolom chat ya. Saya lihat dulu. Ada pertanyaan dari Bu Uum. Izin bertanya kalau jus pro-nya supaya tidak menghasilkan soda.
Kalau jus pro itu rata-rata memang menghasilkan soda ya Bapak Ibu, tapi ada materi tertentu yang sodanya tuh tidak terlalu terasa. Contohnya itu seperti membuat jus pro dari kolang-kaling, itu rasanya sodanya tidak terlalu terasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini yang tidak terlalu suka dengan rasa soda, bisa dicoba buat jus pro-nya dari materinya kolang-kaling. Begitu. Lalu kita mungkin akan, supaya nggak bosen, kita beralih ke testimoni lagi ya. Sini saya minta untuk Ibu Paulina ada, Ibu Paulina Sutanto dari Tangerang. Belum ada, baik. Kita beralih ke yang lain. Ada Ibu Rine dari Bandung. Ibu Rine boleh, silakan Ibu buat open mic. Belum ada, baik. Boleh Ibu, di sini ada Ibu Francisca dari Surabaya. Ibu Francisca boleh sharing-sharing tentang pengalamannya, Bu? Baik, Mbak Nita. Saya minum promik itu. Awalnya kan saya minum promik dari promiknya. Terus saya masukkan di botol minum ini. Itu satu hari saya minum 15 kali 3, 45 cc. Dicampur dengan air ya, Bu? Iya, dicampur air minum. Jadi sehari saya cuma minum 45 cc kali 3. Jadi nggak sampai 200 cc sebenarnya. Tapi dalam seminggu lambung saya itu sembuh. Dan saya biasanya nggak tahan lombok yang mentah. Setelah cabai ya, Bu? Iya. Setelah saya minum promiknya itu 2 hari, terus selanjutnya kan sudah ada jus pro. Itu dalam waktu 1 minggu. Lambung saya sehat kembali. Sudah saya tes, saya bikin nasi goreng dari sambal. Oke. Terus yang paling ini ya, lombok mentah itu sudah bisa makan kembali. Bisa makan. Ya, terus bau di mulut juga sudah hilang. Jadi mungkin karena mikrobanya membunuh yang di dalam. Kan saya ada masalah gigi. Jadi mungkin itu dengan mikroba dari setiap kali saya minum jus pro, dinetralisir mungkin ya. Itu berkurang ya, Bu? Oh, jadi akhirnya malah ya? Iya, jadi akhirnya bau mulut hilang. Baik. Terus BAB juga tadinya saya pikir baik-baik saja, tapi ternyata waktu saya minum teratur itu akhirnya saya merasa perut saya ringan. Jadi mungkin selama ini tidak beres, tapi saya tidak merasa. Oh iya, jadi pencernaannya juga jadi lebih baik ya, Bu? Iya. Jadi ya, terasa benar makin sehat. Puji Tuhan. Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Francisca buat testimoninya. Di sini juga ada pertanyaan dari kolom chat ya. Mau tanya kalau kita minum langsung promik bagaimana? Ada yang bertanya juga sering di grup ya. Baiknya minum promik langsung atau meminum jus pro? Jadi saya jawab kalau promik itu bisa diminum secara langsung ya, nggak harus dibuat jus pro. Kalau beberapa kasus ada orang yang nggak sempat, nggak ada waktu buat bikin jus pro, mau minum promiknya langsung juga tidak masalah. Jadi kalau mau diibaratkan, promik ini sebagai jenderalnya, kalau jus pro ini sebagai mayor jenderalnya. Tapi kalau kelebihan dari kita buat jus pro ini adalah kandungan enzimnya jadi bermacam-macam, karena kita kan biasanya bikin jus pro dari buah ini, dari buah ini. Jadi kandungan enzimnya sangat banyak dan bervariasi dan juga lebih hemat kalau kita bikin jus pro, karena 200 ml kan jadi 5 liter ya. Lalu kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya boleh testimoni? Oh, boleh Bu, silakan. Boleh langsung open mic. Nah, saya pertama-tama saya tuh ditawarkan ini promik. Saya tapi belum sempat buat. Tapi suatu ketika kaki saya tuh sakit dengkulnya. Nggak bisa jalan. Maksudnya nggak bisa ditekuk, nggak bisa naik motor, nggak bisa bersih-bersih rumah. Aduh, sakit sekali ya. Jadi tapi kalau lurus
Bisa, Bu. Kalau berdiri bisa. Kalau sudah lurus nggak bisa ditekuk. Kalau sudah dibengkokin nggak bisa dilurusin. Jadi sakit ototnya gitu ya, sepertinya gitu. Lantas ini Promik, saya sudah 5 hari 6 hari saya mau ke dokter. Nah, terus saya bikin jus pro nih malam-malam, terus saya minum nih malam-malam. Besok saya udah mau ke dokter kaki. Saya nggak tahu bahwa kok bisa malah bisa sehat, bisa enak kakinya. Nah, pas saya minum, loh kok kakiku enak ya? Terus juga tidurnya enak begitu ya. Wah, ini bagus ya. Oh, sungguh deh. Saya nggak sangka bahwa minum itu kok saya bisa sembuh. Saya nggak tahu. Saya pikir ya minum biasa aja. Saya belum pernah ikut gini testimoni. Saya belum pernah lihat. Jadi kok puji Tuhan. Saya juga bilang, aduh Tuhan, aku kok sakit gini Tuhan. Gimana nih Tuhan? Aku bilang. Saya bilang gitu. Terus ya mungkin itu jawaban Tuhan dikasih saya. Terus wah ya puji Tuhan lah sekarang saya udah enak. Itu gini. Jadi menurut itu kan kalau Promik itu jus pro itu kan mengencerkan darah. Jadi dia tuh melancarkan darah kita. Kan darah kita tuh kalau orang udah tua ya, udah makan macam-macam. Jadi banyak darahnya tuh udah kental ya, dibilang ya. Hampir orang-orang tua semua darahnya kental. Jadi banyak kadang-kadang itu darah tuh menggumpal-gumpal macet di tangannya nggak bisa diangkat, macet di kaki, kakinya nggak bisa jalan. Kalau macetnya di kepala, jadi stroke dia. Ya toh? Nah, minum jus pro ini justru mengencerkan darah kita sehingga kita enak tidur karena dia darahnya lancar. Ya toh? Nah, itu. Terus juga ya pertama-tama saya minum jus pro ini ada pusing-pusing kepalanya. Betul. Kok kepala saya rodok kencang-kencang ya minum ini ya. Tapi itu mungkin healing krisis ya. Saya itu baru tahu tuh healing krisis kemarin dulu. Udah tahu, karena udah ikut Zoom jadi tahu. Terus sudah lama, sudah kira-kira 2 minggu minum jus pro itu, pusingnya hilang. Memang jadi ada banyak reaksi. Teman saya juga minum ini ada gatal-gatal, terus dia nggak mau. Karena dia belum mengikuti healing krisis ini, bahwa minum ini tuh ada healing krisisnya, dia nggak tahu, jadi ya sudah gitu aja. Nah itu yang testimoni saya. Jadi itu juga menurut yang tadi buah. Kalau buah-buah yang buat sayur, biasanya tuh kurang enak ya, maaf ya, saya tuh. Tapi saya kayak tomat itu kan bukannya buah ya, itu sayur ya. Sayur kayaknya kurang efeknya tuh maksudnya kurang enak, ada bau-bau mungkin hasilnya ya. Jadi terus kalau saya pernah buat dari apukatnya bagus, wah pokoknya bagus banget. Saya bikin waktu itu 1,5 liter. Waduh pas jadi itu, kok nih baunya, aduh nggak tahan saya. Baunya. Tapi saya minum juga pertama. Aduh 1-2 kali, aduh kok lama-lama nggak enak nih, kulkasnya juga jadi nggak enak. Udah terakhir saya buang. Sayang saya nggak buang di pohon, saya malah buang di got. Ya itulah. Terus saya mau kasih saran. Kalau kita mau buat fermentasi, mau nyoba sesuatu pakai buah apa, kita pengen nyoba, pakainya sedikit aja fermentasinya. Pakai 250 mili air. Jadi buahnya cuma berapa ya? 50 gram. Betul kan? Kalau 1 liter kan 200 mili ya. Nah, jadi kalau mau fermentasi coba pakai yang tempat wadahnya yang kecil, 250 mili air, buahnya 50 gram. Jadi kita coba-coba, oh nih baunya nggak enak. Jadi kita nggak terlalu buang banyak gitu. Jadi gitu. Ya itu pengalaman saya. Ya, testimoni saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina, pengalamannya sangat bermanfaat sekali ilmunya ya. Mengingatkan kita bahwa proses healing krisis itu memang bisa kita alami kalau kita punya riwayat penyakit tertentu. Tapi saat healing krisis terjadi, nggak boleh nyerah, harus tetap diminum jus pro-nya, justru harus lebih gencar, karena jus pro itu healing krisisnya pasti berlalu, pasti nanti badannya lebih sehat, terasa lebih enteng, itu pasti akan terasa. Baik, di sini pertanyaan yang masuk di chat sangat banyak ya, akan saya bahas satu-satu. Sini ada pertanyaan, bolehkah jus pro diminum ketika perut kosong? Jadi jus pro ini aman diminum ketika sebelum makan, jadi ketika perutnya kosong diminum nggak apa-apa, atau setelah makan diminum juga tidak apa-apa. Jus pro-nya diminum setiap hari atau harus ada jeda?
Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang minum jus pro-nya sehari cuma 200 ml, ada yang bisa sampai 1 liter bahkan lebih. Jadi untuk awal mungkin saya sarankan untuk konsumsinya sedikit-sedikit dulu. Bisa dimulai dari 100 ml. Kalau memang sudah terbiasa dengan rasa asamnya, nanti bisa ditambah lagi, ditambah sampai 1 liter bahkan lebih juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena tubuh kita tidak akan mengalami kelebihan mikroba baik ya. Jadi bebas sesuai selera dan sesuai kebutuhannya. Jus pro yang bersoda amankah untuk penderita MAH? Sangat aman. Tadi sudah banyak ya testimoninya tentang penyakit MAH, tentang penyakit GERD. Itu bahkan sudah sembuh setelah meminum jus pro. Bolehkah Promik disimpan pada suhu ruangan saja? Jadi bebas ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seleranya diminum dingin, boleh dimasukkan kulkas. Kalau seleranya minum hangat, boleh dipanaskan dulu atau di suhu biasa juga tidak masalah. Itu. Lalu Bapak Ibu di sini ada yang mau sharing-sharing lagi tentang testimoninya? Saya persilakan. Tidak saya tunjuk, langsung aja open mic boleh. Ada ibu itu, ibu Iranya yang baru jus pro, dia mengalami healing krisis tapi sekarang udah baik kan. Ada nggak ibu coba Mbak Anita? Ibu Monica. Ibu Monica ada, silakan Bu Monica. Mana ya, sebentar. Karena tadi di chat juga ada yang ini healing krisisnya, BAB-nya banyak gitu. Mahnya kambuh, seolah-olah kambuh. Ibu Monica kemarin. Assalamualaikum, saya Monica. Sebenarnya saya terlalu dini ya untuk jadi testimoni karena hanya baru sebulan. Sebulan juga belum kali. Cuman alhamdulillah emang beberapa waktu saya baru minum itu saya punya MAH dan saya punya asma. Asam lambung saya sempat naik dan akhirnya saya waktu baru minum sehari 2 hari saya berhentiin dulu karena khawatir. Sebenarnya memang baru sembuh juga dari MAH-nya gitu. Kemudian setelah 4 hari saya udah enakan, saya mulai lagi. Ketika saya mulai, kemudian yang muncul malah saya karena punya asma, saya agak kaget, saya alergi hanya di dada. Saya bilang gini, saya makan apa ya hari ini? Kok kayaknya nggak ada yang aneh-aneh, karena saya bukan alergi makanan ya, saya asma tuh karena debu, capek gitu ya. Akhirnya saya berpikir, karena saya udah dijelaskan soal healing krisis ini, jadi saya pikir, ini karena asma kali ya. Nah kemudian Mbak Erna adalah sahabat saya, mencoba menerangkan, coba dioles dengan Promiknya itu saya campur air 1:1, saya taruh di botol yang spray gitu, terus kemudian saya semprot ke kapas, saya usap gitu ya, kayak kita bersihin muka, saya usap di dada saya. Seketika itu juga gatalnya hilang. Terus terang saya sampai amazed, alhamdulillah langsung hilang gatal-gatalnya gitu. Itu yang saya alamin. Kemudian waktu saya kalau pusing, kemarin saya coba pusing karena saya menganggap bahwa ini nih jus pro ini mengimbangkan apa yang ada di penyakit kita. Ya. Tapi kan saya baru nih, jadi saya belum tahu benar apa enggaknya gitu. Jadi tapi saya coba minum. Saya coba memahami semua pemahaman Promik ini ya. Dan memang benar ketika saya pusing, saya mual, saya bukannya berhenti, saya sengaja minum dan seketika juga emang nggak jauh dari saya minum mungkin 5 menit, 10 menit kemudian hilang pusingnya. Itu sih yang saya alami karena saya pemula banget ya. Jadi belum banyak yang bisa saya share, tapi yang terjadi seperti itu. Satu lagi tiba-tiba juga kaki saya bengkak kayak saya sampai WhatsApp Mbak Erna, saya bilang kayak orang beri-beri ya, atau kayak kita kalau panik ya, panik. Kalau kita naik pesawat kelamaan tuh kan suka tuh baru habis landing atau berapa hari kita baru landing itu bengkak. Sebenarnya kenapa ya, dan terasa keras gitu. Waktu saya pikir biasanya saya naikin, jadi posisi kaki, saya tidur posisi kaki di atas. Kata Mbak Erna, coba ambil air hangat, masukin jus pro-nya katanya gitu. Coba akhirnya saya pakai ini
ya justru yang ada saya masukin, begitu saya rendam nggak lama deh, sekitar 10 menitan gitu saya rendam, kempes kaki saya. Wallahu alam, benar-benar Masya Allah itu apa namanya, saya kaget juga gitu, dan akhirnya semakin percaya bahwa ini ada kebaikan untuk manfaat untuk kesehatan. Gitu ya Mbak Nita kurang lebih. Terima kasih Bu Monika buat testimoninya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih pengalamannya tentang healing krisis. Benar, nggak boleh berhenti, harus tetap dilanjut. Baik Bapak Ibu, ini waktu kita sudah berlalu 1 jam, tidak terasa. Saya minta Bapak Ibu untuk bisa tulis di kolom chat, karena kita selanjutnya akan mengadakan sesi selanjutnya, karena di sini pertanyaan sangat banyak, akan saya tampung terlebih dahulu, dan nanti akan saya jawab pada sesi tanya-jawab selanjutnya. Untuk Bapak Ibu boleh saya tanya, jamnya untuk sesi tanya-jawab bagusnya sore kayak gini, atau mungkin mau dipindah jam, mau pagi, atau siang, atau mungkin sore, atau mungkin malam, bisa ditaruh di kolom chat, nanti biar jamnya disesuaikan selanjutnya. Bagusnya jam berapa? Ini saya akan jawab pertanyaan lagi dari kolom chat. Kenapa yang sakit mah minum jus pro kok tambah sakit? Kemarin saya minta adik saya minum, awalnya tidak sakit lambung, tapi sehari minum 2 kali, besoknya sakit sekali, sampai tidak bisa tegak berdiri. Jadi untuk beberapa cerita dari orang yang punya sakit MA, ketika minum jus pro atau promik, perutnya jadi makin sakit. Jadi untuk awal itu saya sarankan untuk penderita MA atau punya penyakit lambung itu untuk minumnya dicampur dulu dengan air. Nanti kalau sudah terbiasa, ditambah lagi dosisnya, nanti baru boleh minum jus pro atau promik murni. Lalu ada pertanyaan juga dari Ibu Since. Pertanyaannya, jus pro boleh diminum bersama obat atau suplemen? Bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada obat dari dokter, misalnya ada riwayat penyakit tertentu, lalu ada obatnya dari dokter, itu obatnya harus tetap diminum ya Bapak Ibu. Jadi tetap minum obat dari dokter dan ditambah minum jus pro. Jadi jus pro ini akan membantu kerja dari obatnya supaya lebih cepat sehat, lebih cepat kerja dari obatnya itu lebih maksimal. Jadi obatnya nggak boleh berhenti. Obatnya dari dokter juga diminum, jus pro-nya juga diminum juga, seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, jus pro, promik ini bukan obat ya Bapak Ibu. Lalu kita akan jawab pertanyaan lain lagi. Apakah jus pro bisa ditambah pemanis seperti stevia? Lalu ada pengaruh nggak dari kandungannya? Kalau untuk pemanis, saya sarankan sih tambahnya tambah madu ya. Bukan gula atau pemanis lainnya. Tapi kalau madu saya rasa lebih baik sih daripada gula atau yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin saya ambil dari Google Form. Tunggu sebentar. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kusmiatun dari Kota Waringin Barat, dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Pertanyaannya adalah, saya punya gangguan jantung dan peredaran darah serta pencernaan yang tidak rutin BAB, sampai rambut rontok. Bagaimana cara yang tepat untuk terapi jus pro, serta buah apa yang baik untuk kasus tersebut? Kalau untuk kasus jantung atau tentang peredaran darah, buah yang sangat disarankan itu adalah pakai materi anggur hitam ya, karena seperti yang kita tahu, anggur hitam ini punya banyak manfaat untuk orang yang punya penyakit jantung, karena dia punya kandungan atau senyawa yang dapat memperlancar aliran darah, dan kandungannya juga membantu untuk mencegah kerusakan otot jantung dan mencegah kadar kolesterol. Jadi bisa dicoba materinya menggunakan materi dari anggur hitam. Dan yang pastinya harus rutin ya Bapak Ibu. Kalau minumnya jarang-jarang juga nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi harus rutin setiap hari. Lalu ada pertanyaan juga dari Ibu Lucia Jakarta. Untuk orang tua 78 tahun pernah stroke, mengidap darah tinggi, pembengkakan kaki, buah apa saja yang bisa dicampur dengan promik? Lalu untuk radang sendi, osteoporosis. Kalau untuk 3 kasus ini, buah yang baik itu adalah jambu kristal. Boleh dicoba jambu kristal sebagai materi rendamannya. Bisa juga dicampur dengan melon putih. Jadi jambu kalau bikin 1 kilo, jambu kristalnya bisa setengah kilo, dan melon putihnya setengah kilo. Seperti itu.
Lalu Bapak Ibu di sini ada yang mau testimoni lagi? Saya persilakan. Mungkin ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah menunjukkan jam 4 lewat. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau testimoni? Mungkin kalau yang belum paham bisa join grup yang di tiap daerah itu ya. Oh iya, boleh. Untuk yang belum paham atau masih mau tanya-tanya, boleh nanti join grup, bisa chat admin ya. Saya tulis nomor adminnya di kolom chat. Sambil menunggu Bapak Ibu ada yang mau testimoni lagi, dipersilakan. Atau mau cerita, sharing, boleh. Selanjutnya, karena sebentar lagi kita akan tutup sesi Zoom-nya, kita lanjut lagi di sesi Zoom selanjutnya. Ya, saya mau sedikit sharing. Jadi kalau ampas jus pro itu kita bisa bikin buahnya dipotong-potong, kita mau buahnya di jus itu juga bisa, tergantung selera kita masing-masing, betul kan? Betul. Nah, kalau kita lihat ampas yang paling atas itu yang banyak putih-putih, kita bisa buat pupuk buat apa ya? Tapi nanti yang bagian bawah nggak ada putih-putih tuh, nggak ada apa tuh jamurnya ya. Itu bisa dimakan, nggak apa-apa. Kita campur dengan air. Kan kita saring. Waktu kita saring atasnya ampas itu kita bisa minum dengan campur air tebu, kasih air lagi. Air tebu itu loh. Ya, bisa berapa kali bagi-bagilah kita bagi. Itu enak dengan air tebu. Air tebu kan manis. Ya. Terus kalau yang dipotong-potong, buahnya itu bisa dimakan juga dengan kasih kayak rujak, itu juga enak. Saya soal pernah. Jadi bisa kemakan, nggak kebuang. Iya, benar. Jadi semuanya bisa dipakai ya, Bu. Iya, tergantung maunya aja, kita mau pakai apa enggak, terserah. Ada juga yang kemarin saya lihat di grup, ampasnya dibikin jadi puding. Jadi dicampur sama puding. Iya, tergantung buahnya. Kalau rasanya enak ya boleh-boleh saja, betul. Terserah seleranya kita masing-masing. Iya, benar. Ya, makanya itu buahnya maksudnya gini, maaf ya. Jangan kayak tomat. Mau bikin pakai tomat juga boleh, terserah. Maksudnya ya yang menurut kita yang enak dimakan lah, buah itu apa. Nah, jangan bikinnya dari buah, jangan dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran tuh mesti baunya tuh enggak enak. Fermentasi di mana-mana juga mesti buah ya, kecuali bikin acar. Nah, itu lain lagi. Itu kan buat makan langsung. Maaf interupsi, mau tanya Mbak Nita, saya pernah dengar dari saya pernah dengar dari Bu Ivon katanya buah rendaman ampasnya itu ya Mbak ya, itu sudah tidak ada nutrisinya lagi. Tapi saya sih berpikir juga masih bisa dimanfaatkan untuk dimakan gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Mbak penjelasannya ini Mbak? Terima kasih. Kalau ampasnya itu kan memang nutrisinya sudah di booster semua ya sama promiknya. Namun kan dari cairan promiknya itu masih nempel, Bu, kan buahnya masih basah, masih ada air-air di sepuluhnya. Jadi mau dimakan juga nggak masalah. Nutrisinya tidak ada, tapi air masih dari bermanfaat kan nempel di situ. Jadi kalau memang suka dimakan juga nggak masalah. Mau di blender jadi masker juga nggak masalah. Baik. Dibuang juga sayang soalnya ya, bukan dibuang sih. Maksudnya sekali-sekali kita manfaatkan untuk tubuh kita juga masih baik gitu ya Mbak Anita ya. Ya karena bisa kan masih ada buah lain, Bu. Bisa campur buah lainnya ditambahin nanas gitu. Ya. Juga masih ada seratnya, jadi kalau kita makan juga nggak masalah ya. Oh, seratnya masih ada ya? Serat dari buahnya kan masih ada. Enak, apalagi dicampur dengan air tebu, enak kok. Saya udah gitu coba. Ya? Oke. Bulinan sepertinya udah coba ya. Air tebu itu jadi 5.000. Jadi kayak es buah gitu ya Bu ya nantinya ya. Nah, jadi kayak ampasnya tadi itu kita campurin air, kita kasih air tebu, nanti kita bisa berapa orang gelas tuh enak itu, coba dulu deh. Nah, jadi seperti minum es buah gitu kan Bu? Iya, sayang Oke, sip, nanti dicoba. Terima kasih tipsnya Bu Lina. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, sekarang nggak kerasa udah jam 4.15. Mungkin Zoom-nya akan saya akhiri. Di sini ada masukan dari beberapa partisipan untuk mulainya bisa jam 3.
ada 20 menit atau 15 menit setelah waktu asar. Ya, tadi kita kedapatan azan asar ya. Malam saja. Baik, Bapak Ibu, ini pertanyaannya saya tampung semua. Buat Bapak Ibu di sini yang mungkin mau masuk grup wilayah, boleh chat admin. Nomor adminnya sudah saya taruh di kolom chat. Nanti akan saya gabungkan ke WA wilayah ya, WA wilayah. Nanti saya add. Lalu nanti pertanyaan-pertanyaan yang ini yang banyak di kolom chat akan saya tampung, selanjutnya akan saya jawab di pertemuan kita selanjutnya. Jadi pertemuan sesi tanya jawab seperti ini akan dilakukan secara rutin, secara berkala. Kita akan sekalian silaturahmi ya Bu, cerita-cerita. Jadi sebulan sekali atau 3 minggu sekali kita bisa pertemuan Zoom lagi rutin seperti itu. Ya, buat tambah pengetahuan. Ya. Sharing, Baik, terima kasih ibu-ibu semua di sini, ibu-ibu semua semuanya. Makasih ya, Mbak atas Dita. sharing-sharingnya. Udah bisa live ya. Ya, Terima saya kasih, senang Mbak. sekali bisa bertemu Mbak ibu-ibu Dita. semua di sini, bapak-bapak. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Selalu semua ya. Ya, sehat-sehat semua Bu. Salam sehat. Amin. Terima kasih. Semua. Amin. Terima kasih banyak Bu. Saya tutup Zoom-nya ya. Iya. Selamat Terima kasih sore. Mbak Nita. Terima kasih Mbak Selamat Nita, sore. terima kasih pengurus, terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Bu. Nyimak sama Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Satu jam. Oh, ini